Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Saya ingin membagikan berkat firman Tuhan kepada kita sekalian, kepada saudaraku dimanapun Anda berada, agar kita dalam kehidupan kita tetap kuat meskipun dalam kehidupan kita banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan tetap berada dalam kehidupan kita. Sebab itu saat ini video saya berjudul, atau firman Tuhan saat ini saya beri judul, meskipun persoalan menimpa kita, tetaplah memuliakan Tuhan. Meskipun persoalan menimpa, tetaplah memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat menarik, di mana saat ini kita khusus belajar tentang kisah Ayub. Ayub rasakan atau Ayub alami dalam kehidupannya memang sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat persoalan Ayub rasakan dalam kehidupannya, karena kita tahu bersama dalam kehidupan Ayub sungguh luar biasa. Sehingga saat ini saya tertarik untuk membahas firman Tuhan kepada saudara dimanapun Anda berada. Kita akan membaca dalam Ayub pasal 2 ayat 7-10. Di situ dikatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah perjalanan Ayub ini memang sangat menarik untuk orang-orang yang telah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana oleh karena iman Ayub sehingga ia bisa bertekun dalam segala persoalan-persoalan hidup yang ia jalani. Jadi kalau kita melihat perjalanan Ayub, kita mulai membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dan Ayub juga mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Dan di situ juga di ayat 3 dicatat bahwa Ayub merupakan orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan Ayub sungguh luar biasa. Kalau kita taksasi mungkin mencapai triliunan kalau kita melihat dengan harga-harga piaraan atau ternak-ternak yang ada sekarang ini dengan jumlah ribuan banyaknya. Jadi apa yang terjadi saudara? Dari semua yang Ayub miliki dalam waktu yang singkat, semuanya habis, tidak ada sisa. Jadi yang Ayub miliki harta 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina, semuanya itu habis. Dan bahkan yang menarik lagi, dari semua yang ia miliki habis, bahkan dirinya sendiri pun juga dikena oleh malapetaka, ditimpa oleh bara. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan bahwa lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi sungguh sangat menderitanya Ayub. Dia rasakan segala pahit manis dalam hidupnya.
ia sudah rasakan, tetapi yang memberikan penguatan iman kepadanya, yang membuat ia selalu tenang dan bersuka cita karena ia punya iman. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali kisah yang ia jalani Ayub ini. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-12 di situ, ketika saudara teman Ayub, 3 orang temannya ingin berkunjung, ingin menghibur dia dalam kehidupan Ayub, tetapi ketika saudara-saudaranya atau temannya, ketika temannya itu melihat dari jauh, mereka tidak mengenal Ayub lagi. Di ayat 12 di situ dikatakan bahwa ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Jadi ketika saudara-saudaranya itu tidak mengenal Ayub lagi, bayangkan bagaimana modelnya Ayub yang ia rasakan, sehingga pahit manis sungguh luar biasa. Tapi yang sangat menarik saudara, apa yang terjadi di ayatnya yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi istrinya sendiri saja mau mengutuki dia, mau menghina dia. Sudah susah dia rasakan, semua harta yang dia miliki sudah lenyap, sudah tidak ada sisa lagi, dan dirinya sudah dalam kesakitan dan tidak dia dikenal lagi bagaimana modelnya Ayub. Istrinya mengutuki dia. Wah, sungguh luar biasa sekali, sungguh luar biasa. Semua orang melihat mereka menyayangkan apa yang terjadi sebenarnya dalam diri Ayub. Dan istrinya sebenarnya bukan malahan menghibur dia, tetapi malah menghina dia. Jadi sungguh sangat menderitanya sebenarnya yang Ayub rasakan pada saat itu. Tetapi apa jawaban Ayub? Jawaban Ayub ini sungguh luar biasa. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, Ayub hanya menjawab, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk? Nah, sebenarnya ini adalah gambaran orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwa kita harus tetap kuat apapun kondisi kita. Baik itu dalam suatu yang baik yang diberikan Allah, kita tetap bersyukur. Dan juga yang buruk diberikan kepada kita, juga kita harus bersyukur. Jangan kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk. Sebenarnya iman kita pada saat kita jatuh, pada saat kita terpuruk, pada saat kita ditindas, iman kita sebenarnya sedang diuji. Tetapi Ayub memang sungguh luar biasa. Iman Ayub sungguh luar biasa. Oleh sebab itu yang Ayub katakan di sini, dari kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dari bibirnya. Jadi sungguh luar biasa di ayat 10. Bahkan ancaman, hinaan yang terjadi dalam diri Ayub, dia tidak mengeluarkan atau tidak mengucapkan dosa dari bibirnya. Jadi sungguh luar biasa. Ini adalah merupakan suatu teladan bagi saudara dan saya dimanapun Anda berada, untuk meneladani bahwa Yesus Kristus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara dimanapun Anda berada yang telah beriman, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda memperoleh tempat yang pasti dalam kerajaan surga. Maka ketika iman kita diuji, janganlah kita cepat goyah, janganlah kita cepat putus asa, melainkan biarlah kita tetap memenangkan apapun kondisi kita. Seperti judul yang saya berikan tadi, meskipun persoalan menimpa, tetaplah kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi meskipun persoalan menimpa, tetaplah memuliakan Tuhan. Meskipun persoalan menimpa, tetaplah memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat menarik. Mengapa kita harus tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita tetap bertekun dalam iman kita, Allah memberikan janji kepada kita. Seperti Allah memulihkan keadaan Ayub ketika Ayub tetap bertekun dalam imannya. Di pasalnya ke-42, Allah memulihkan keadaan Ayub. Harta yang Ayub miliki pada mulanya diberikan Allah, dikembalikan Allah 2 kali lipat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, ketika iman saudara dan saya kita tetap kuat, ketika kita tetap memelihara iman kita sampai selama-lamanya, kita tidak pernah menukarkan iman kita kepada apapun, melainkan kita tetap kuat dalam iman kita, maka Allah yang telah menjanjikan hidup kekal,
Ini semua luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kekal ini luar biasa. Kita diberikan tempat yang pasti dalam kerajaan surga. Seperti dalam Filipi 3 ayat 20 di situ katakan, sebab kewarganegaraan kita ada dalam surga, dan di situ kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudaraku dimanapun Anda berada, yang telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyimak kembali kisah Ayub ketika situasi kondisi kita ketika saudara yang punya harta, saudara yang punya segala sesuatu, ketika semuanya itu hilang, janganlah kita putus asa. Kita tetap kuat karena pengharapan kita luar biasa. Berbeda dengan saudara yang tidak percaya, mereka tidak punya pengharapan, mereka cepat sekali putus asa dan mereka akan kehilangan arah. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, arahkanlah pandangan kita kepada surga, dan biarlah kita tetap mengumpulkan harta di surga selama kita masih hidup. Biarlah saudara dan saya tetap kuat iman kita. Kita tetap memuliakan Tuhan. Meskipun persoalan menimpa kita, kita tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.